semula. Telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah yang Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, apa yang
Bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh glory, glory, nyanyi hosana bagi sang raja, haleluya. Oh glory, bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh glory,
Nyanyi hosana bagi sang raja, haleluya. Nyanyi hosana, nyanyi hosana bagi sang raja, haleluya. Nyanyi hosana bagi sang raja, haleluya. Bersyukur. Mengajari. Aku akan berbicara kepada kasih. Silakan Tuhan. Kau pembawa atas kami. Pujilah Engkau. Haleluya. Amin. Oke, shalom semua. Shalom, selamat pagi. Shalom.
Shalom semua. Shalom. 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 Baik. Tuhan ya. Oke. Saudara siap mendengarkan perkataan Tuhan? Apakah saudara siap mendengarkan perkataan manusia atau perkataan Tuhan? Perkataan Tuhan. Ayo semua tolong jawab. Perkataan Tuhan. Saudara siap mendengarkan perkataan Tuhan atau perkataan manusia? Perkataan Tuhan. Apakah saudara sepakat mendengarkan perkataan Tuhan? Sepakat. Apakah saudara siap? Apakah saudara siap? Siap. Amin. Apa beda perkataan Tuhan dengan perkataan manusia? Beda. Apa beda perkataan manusia dengan perkataan Tuhan? Kalau kita mendengar Kalau menurut Yakobus 3 itu perkataan manusia itu berasal dari pikirannya sendiri, dari setan. Tapi kalau yang dari Tuhan itu murni. Sekalipun menghakimi itu tetap murni, bukan karena kepentingan pribadi. Terus, Saya kira gitu, Pak. ada lagi lanjutannya. Oh, Ada lagi tuh? Yakobus 3 ya. Yang keingat cuman itu. Tidak. Tidak memihak. Oke. Apakah saudara mau mendengarkan perkataan Tuhan? Ya, kalau perkataan Tuhan didengar harus, wajib. Wajib kan? Tapi tidak memilih-milih mana ya perkataan Tuhan. Apakah saudara yakin saudara selama ini mendengarkan perkataan Tuhan? Baik. Kalau saudara percaya Tuhan memang sedang datang, saudara mesti pegang perkataan saudara. Tuhan itu tidak bisa ditiru, tidak bisa diintervensi. Saudara, dengan perkataan yang saudara dengar, saudara akan mengerti apa itu menyembah berhala, apa itu menyembah Tuhan. Ya. Oke. Saudara, banyak orang berpikir dia itu miliknya Tuhan.
Banyak orang berpikir bahwa saya ini kepunyaan Tuhan dan Tuhan tidak mungkin menolak saya. Selama saya mengakui Dia adalah Tuhan. Iblis pun mengakui adanya Tuhan. Dan dia sangat gentar terhadap Tuhan. Tahukah saudara, iblis pada akhirnya tidak bisa lari dari penghukuman. Bahkan iblis itu lebih baik dia bunuh diri daripada dibunuh sama Tuhan. Tahukah saudara? Itulah yang akan dipilih dia, tetapi itu pun tidak akan diizinkan oleh Tuhan. Saudara, ketika iblis diusir dari sorga, Roh Kudus itu, ini percakapan Pak Andreas dengan Tuhan dan dengan Roh Kudus. Dari Pak Andreas lah kita kenal bahwa Roh Kudus itu sebagai ibu. Saudara, sekali lagi ya, tadi katanya kita ini ya, tadi katanya kita siap mendengarkan perkataan Tuhan. Saudara, kalau saudara siap, berarti saudara itu mesti perhatikan baik-baik. Kalau enggak, saudara akan ingat sekali lagi, kita sudah sepakat. Semua kita di sini sama, ini hanya mulut yang dipakai. Semua kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Untuk mendapatkan takut akan Tuhan itu pun kita nggak bisa bilang aku takut akan Tuhan. Nggak bisa. Aku sudah takut akan Tuhan, nggak bisa. Aku sudah kudus, aku sudah begini, nggak bisa. Kalau kita diberikan pengalaman, itu anugerah. Apapun itu. Jadi terhadap diri saya sendiri pun saya tidak memihak. Oke. Saudara, manusia itu licik. Kalau saya katakan manusia, saya pun termasuk manusia di dalam. Jadi saudara, saya sengaja mengulang-ulang supaya mengulang dalam arti begini, saudara. Diri saya kan berarti yang mengulang kan. Tapi tahukah saudara, kalau Tuhan tidak berbicara dengan jelas, maka orang tidak pernah tahu apa itu takut akan Tuhan. Dan orang tidak pernah melihat Tuhan. Jadi dalam hal ini, semua kita hamba, saya pun hamba. Jadi saudara, kemurahan Tuhan selama ini telah disalahartikan. Jadi dia datang dengan ketegasan. Memang dia kasih.
Tapi dia sedang menjelaskan kepada kita kasih yang benar. Ketika Bapa mengusir iblis, Lucifer. Roh Kudus itu, saudara, dikatakan dia dalam hati diam-diam. Dia karena dia memiliki sifat kasih yang belas kasihan yang didapatkan dia, jadi karena dia itu sengaja split. Karena saudara, kalau itu tidak split dari Bapa, maka Bapa akan kacau. Jadi saudara, kalau bercampur di dalam Bapa antara belas kasihan dan ketegasan, maka saudara itu membuat dia bergejolak. Sehingga Roh Kudus harus split dari dia. Itulah ibu yang melahirkan anak-anak. Tetapi saudara, ibu harus tunduk. Roh Kudus harus tunduk kepada Bapa. Karena Bapa itu sedang mewakili yang maha kuasa. Makanya dikatakan tampillah sebagai laki-laki. Ingat, laki-laki di sini bukan gender. Bukan. Istri saya bisa lebih laki-laki dari saya. Dan sekarang laki-laki yang harus bicara. Ingat, ini bukan gender. Jadi saudara, ingat sekali lagi ya, bukan gender. Jadi cepat berubah pola pikir dari manusia kepada Tuhan. Karena kita ini hanyalah casingnya roh. Jadi perhatikan baik-baik, semua saudara pasti bisa mengerti. Asalkan saudara mau mengizinkan mendengarkan perkataan Tuhan. Dan saudara pasti bebas dari kekacauan dalam hati saudara. Dari kebingungan dalam hati saudara. Dan pasti saudara lepas dari segala perangkap dunia ini. Itulah Tuhan yang maha kuasa. Oke? Jadi istilah Bapa, Anak, dan Ibu itu adalah ekonomi Allah. Sistemnya Allah. Tetapi saudara, semua akan kembali ke aslinya. Karena kita sudah akan selesai dengan pengelolaannya Allah ini, maka kita semua kembali kepada Allah. Saudara, masa Taurat itu tegas sebetulnya. Kalau melanggar satu saja mati. Dilempari batu. Itu kejam, saudara. Makanya perempuan yang kedapatan berzina itu harus dilempari batu. Tapi datanglah kasih karunia. Tapi tahukah saudara, pekerjaan tidak berhenti di kasih karunia. Jadi harus kembali ke asli. Jadi saudara, kebencian di dalam hati Allah, saudara mungkin
gak begitu paham dengan perkataan bahwa roh jahat yang dari Tuhan. Saudara mungkin gak begitu paham dengan artinya neraka itu ada di dalam Tuhan. Bagaimana gejolak di dalam hatinya. Ketika Abraham harus mengusir Ismail dan Hagar. Tahukah saudara? Itu sangat menyebalkan Abraham. Saudara, ketika saudara harus dipisahkan dari orang-orang yang bukan miliknya Allah, itu sangat menyebalkan hati saudara. Tahu menyebalkan itu saudara? Kata di situ. Ketika abang saya dengan marah-marah, ada ibu saya, ada saya di situ. Ketika istrinya sudah meninggal, pas waktu itu mau pulang dari situ pagi-pagi. Saya ingat waktu itu saudara ada satu sikap yang saya katakan sama ibu saya, sama adik-adik saya. Dan pada waktu itu saudara, Tuhan harus menghentikan. Dan dengan tegas saudara, sore itu abang saya harus meninggal. Saudara tahu kenapa Ananias dan Safira harus meninggal? Karena Roh Kudus sudah mengerti. Saudara, ketika dijelaskan Pak Andreas pada waktu itu, saudara, Roh Kudus atau ibu, kalau kita gambarkan ibu, ingat ini saudara, ini hanya untuk menolong kita. Kenapa harus dikatakan itu ibu? Jadi sekali lagi ini bukan gender. Jadi kalau ada yang menyangka itu gender, saudara akan tersesat. Karena gender itu digunakan untuk melahirkan daging. Manusia secara daging. Tapi saudara, keturunan ilahi bukan dari daging. Jadi saudara sudah ada ditetapkan sejak semula. Mana miliknya Tuhan, mana bukan milik Tuhan. Dan saudara sendiri pun tidak tahu apakah saudara milik Tuhan atau bukan milik Tuhan.
Saya pun tidak tahu apakah saya milik Tuhan atau bukan milik Tuhan. Saya tidak tahu apakah saya sudah ditetapkan atau belum ditetapkan, atau bukan ditetapkan. Tahukah tujuan daripada perkataan ini? Supaya tidak ada yang merasa dirinya lebih dekat dengan Tuhan. Jadi pilihan ditentukan atau tidak ditentukan tak ada urusannya dengan saudara. Saudara tidak bisa membayar Tuhan dalam hal ini. Saudara lihat, Tuhan terus terang sekarang. Jadi kalau saudara baca kitab Yakobus tadi seperti yang dijelaskan oleh Ibu Rahel, percayalah, saudara tidak mengerti ayat itu, sekalipun saudara bahas dari segi macam mana ayat, gak bisa. Kalau saudara tidak benar-benar murni, sudah melihat Tuhan datang kedua kali, dan benar-benar saudara sudah menerima Dia. Kalau tidak, percayalah, nanti pasti saudara terkejut. Jadi, pilihlah ketika Tuhan harus bicara dengan serius, seriuslah mendengarkan. Jangan biarkan iblis mengganggu engkau. Kali ini saudara, saya tidak bisa jadi kawan atau lawan sama saudara. Karena di pihak ini kita sama, kita mesti gentar sama Tuhan. Ingat sekali lagi, yang saya katakan saudara, saudara untuk bisa mengatakan ini deg-degan saudara. Karena memang saudara, siapa yang bisa menampung dia? Tetapi kalau kita bisa mendengarkan perkataan seperti ini saudara, itu karena dia. Jadi hargai pilihan Tuhan atas hidup saudara. Kalau saudara bisa mendengarkan hari ini, itu anugerah. Dan kalau saudara menolak perkataan ini, pilihan di tangan saudara, saudara bisa kapan saja meninggalkan persekutuan ini. Kapan saja. Silahkan. Karena sekarang Tuhan sedang membuat perbedaan. Kalau dia tidak mempercepat waktunya, tahu nggak arti perkataan itu? Kalau dia tidak mempercepat waktunya, orang pilihan pun hampir-hampir tidak diselamatkan. Tahu artinya apa? Bukan penganiayaan maksudnya yang kita lihat karena kejam, bukan. Jangan pandang itu terus. Saudara, kalau orang-orang para hamba Tuhan itu diperhadapkan dengan penganiayaan seperti itu, mereka pasti bisa mempertahankan iman. Ya. Karena jelas-jelas. Tapi kali ini dia benar-benar saudara, dia datang dengan pedang. Dia sendiri yang pisahkan. Jadi nggak ada unsur manusia, oh aku ini punya iman, tak ada. Nggak bisa di situ. Makanya saudara, Tuhan bilang begini. Yang berbuat jahat biar terus berbuat jahat. Yang cemar biar terus berbuat cemar. Yang kudus, biarlah dia makin kudus. Yang berbuat benar, biarlah terus berbuat benar. Tahu nggak artinya saudara? Hanya ada dua pilihan. Tuhan atau iblis. Tak ada yang lain. Kalau Tuhan, kalau Bapa yang ngusir,
Roh Kudus atau ibu pada waktu itu, dia nggak boleh ngelawan. Dia nggak boleh bilang, dia nggak boleh menunjukkan sikap. Itulah sebabnya ketika Abraham membawa anaknya Ishak, dia nggak bilang sama istri. Dan tahukah saudara, Sarah pada waktu itu saudara, ketika dia tahu sampai matinya, dia nggak berjumpa lagi dengan anaknya. Tapi tahukah saudara, di kisah itu dikatakan saudara, bagaimana akhirnya ketika orang-orang, dia tahu dari orang-orang bahwa ternyata anaknya dibawa untuk dipersembahkan. Tuhan menghibur dia, dan waktu dia meninggal, dia tertawa. Dia lepas dari situ, saudara. Dia lepas dari kepemilikannya atas anaknya. Jadi saudara, kepemilikan kita atas siapapun sedang dipisahkan. Tahukah saudara, hubungan suami istri dan anak pun akan dipisahkan. Saudara, ketika istri saya tadi malam, saudara, itu benar-benar saudara saya sebal seperti Abraham. Karena ada keponakan kami di sini, saudara. Itu memang sangat menjengkelkan, saudara. Dan saya itu, saudara, ketika dia pertama kali datang ke sini, saya doakan dia jadi anak saya. Karena saya tahu latar belakangnya. Tetapi, apakah saya tahu keputusan saya itu Tuhan yang buat atau saya? Saudara, saya tahu mamanya sendiri itu saya adalah yang hancur. Dia pun anak angkat. Jadi ketika saya jelaskan kepada dia, karena dia ngotot mau keluar dari sini. Saya sudah berkali-kali bilang, dan akhirnya dia tidak pulang tadi malam. Memang dia pulang sakit. Kalau mungkin itu saya percayai, dia sakit katanya karena mikirkan ketika saya jelaskan kepada dia. Sudah cukup dewasa, saya harus jelaskan kepada dia. Bahwa kamu itu anak angkat. Tapi lihat, kamu nggak bisa menyalahkan hidup. Kamu nggak bisa menyalahkan orang tuamu. Kamu nggak bisa menyalahkan siapapun. Karena sekarang saya siap jadi bapak. Dan tulang itu jadi ibumu. Saudara, istri saya, saudara, yang saya katakan tadi, ketika saya coba ceritakan itu. Tahukah saudara, pada waktu itu saudara, saya berpikir saya benar, saudara. Dan istri saya salah. Saya pikir begitu. Itu benar-benar saudara saya bisa merasakan sebalnya hati Abraham. Karena saudara Abraham bilang, karena begini, ini kan anakku. Kalau boleh biarlah dia hidup di hadapanmu, kata dia kepada Tuhan. Ketika istrinya Sarah menyuruh harus mengusir dia. Bayangkan saudara,
Abraham. Jadi saudara, bayangkan dia sangat menantikan anak. Sama saudara, semua orang. Kita saudara. Ketika kita mengenal kasih Bapa, kita akan membuat orang semua sama. Pokoknya kasih lah. Nggak mungkin, nggak bisa kayak gitu. Sama seperti sikap saya seperti itu. Jadi ketika istri saya, saudara, ingat dalam hal ini, saudara, ingat sekali lagi. Suatu saat, nggak ada, saudara, di antara kita itu. Nggak ada hubungan suami istri. Itu di dunia. Dan kita bukan di dunia lagi. Makanya dikatakan anak-anak akan meninggalkan orang tuanya. Nanti anak-anak ini, saudara, mulai ke depannya, saudara mesti ini kan ya. Karena kalau tidak, saudara, anak-anak kita nih sebentar nih sekolah nih. Sebentar mereka tatap muka, mereka harus menunjukkan iman mereka. Kalau saudara ingin anak-anak saudara itu selamat, latihlah mereka sekarang. Tunjukkanlah kepada mereka, bukan sekedar Bapak yang kasih itu. Saudara, ketika saya bergumul dengan perasaan kasih yang saya pikir itu perasaan yang benar. Saya coba cerita ke istri saya. Gimana coba keadaan kayak gitu? Dia tertolak. Coba tempatkan diri. Karena saudara diam-diam dalam hati saya ini, saudara begini, saudara. Sedari dulu, saudara, ada tersimpan dalam diri saya ini, saudara, bagaimana melayani orang-orang yang hancur. Gitu. Bahkan saya rela melayani orang gila, bahkan mungkin apa saja. Karena saya tahu pasti memang itulah hati Tuhan. Memang betul, saudara. Itu hati Tuhan. Itulah kasih. Tapi tahukah saudara? Ada kasih yang benar, ada kasih yang sempurna. Jadi kalau kita tidak mengenal kasih yang sempurna, maka kita itu akan mengalami kebingungan. Sama seperti kalau Roh Kudus tidak berpisah dari dia. Jadi ketika Tuhan mengusir iblis, tahukah saudara? Tuhan sedang mengusir kekacauan dalam keluarganya. Dan itu harus dilemparkan ke neraka. Jurang maut masih sempat dikeluarin. Dikasih kesempatan sekali lagi. Makanya ada istilah Isabel. Tahukah Isabel itu bukan gender. Jadi ketika saya lihat itu, saudara, mungkin kita tertipu. Oh, Isabel itu. Kalau ada perempuan, oh nanti itu Isabel. Lalu suami menuduh istrinya Isabel. Nggak bisa begitu. Jadi suami pun bisa jadi Isabel. Karena Isabel itu bukan gender. Saudara, ketika saya benar-benar, saudara, saya cari Tuhan untuk itu, saudara. Dan itulah yang dilakukan oleh Abraham. Dia seorang yang lembut. Dia sangat mengasihi istrinya. Kalau di waktu mempersembahkan Ishak, dia itu, saudara,
benar-benar tidak mendengarkan istrinya. Atau tidak mau kasih tahu sama istrinya. Di satu sisi dia pilih Tuhan. Tapi ketika dia harus mengusir anaknya. Karena pada waktu itu begini saudara. Ismail itu kayak mau mukul Ishak. Nah, sudah besar. Dilihat oleh Sarah. Sehingga Sarah itu marah gitu. Tapi tahukah saudara, kemarahan Sarah adalah kemarahan Tuhan. Saudara, ketika saya melihat istri saya, saudara, sampai seperti itu, saudara. Saudara, itu benar-benar, saudara, saya harus tunduk sama Tuhan. Itu Tuhan. Itu, saudara, benar-benar satu pernyataan, satu perkataan yang bagi saya, saudara, itu benar-benar, saudara, kita semua itu harus bisa melihat Tuhan dimanapun. Dan Tuhan harus suruh Abraham untuk mendengarkan istrinya. Jadi saudara, dengan menangis saudara, Abraham itu melepaskan Hagar. Karena gimana pun saudara, Hagar itu jadi istrinya juga. Tetapi saudara, bukan istri sahnya. Tapi karena dia melahirkan Ismail bagi dia. Ada hatinya itu terpaut. Walaupun itu diberikan oleh Sarah. Jadi pada waktu itu saudara, memang Hagar itu adalah hambanya Sarah. Perhatikan saudara perbedaan itu. Seolah-olah nampak tidak adil. Tetapi tahukah saudara? Sejak semula Tuhan sudah menetapkan saudara, kenapa dikatakan dosa kepada Roh Kudus, hujat kepada Roh Kudus tidak bisa diampuni? Saudara, Roh Kudus dalam hal ini bukan lagi ibu. Bukan. Saudara mesti berubah pengertiannya. Dalam hal itu Roh Kudus adalah dia itu adalah rohnya Tuhan itu sendiri. Intinya gitu. Atau kalau kita lihat bumi itu pusatnya di dalam. Itu adalah kekudusan. Roh intinya Tuhan itu sendiri. Jadi nggak boleh lagi pakai pengertian itu bahwa itu ibu. Nggak bisa. Jadi saudara mesti melihat cara kerjanya Allah menerangkan dirinya. Dan tak ada manusia yang bisa menjelaskan ini. Harus Tuhan. Jadi saudara, kalau orang tidak bisa melihat, tidak bisa menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali, tetap ngotot dengan menanti-nantikan, percayalah saudara. Mereka akan memilih. Bahkan mereka memilih untuk mati, tapi nggak mati-mati. Timpalah gunung-gunung. Karena apa? Mereka pikir mereka sudah mengikuti Tuhan, tapi mereka memberontak terhadap Tuhan.
Saudara, kali ini pemisahannya sangat jelas sekali, saudara. Jadi anak-anak kita mesti ngerti. Karena saudara, ketika Musa meminta kepada Firaun supaya keluar dari Mesir, dia bilang anak-anak dan perempuan tidak usah ikut, katanya. Tapi Firaun bilang, kami semua bahkan dengan ternak harus menyembah Tuhan. Ternak itu harta, saudara. Jadi saudara akan lihat nanti dengan strike, dengan jelas. Seluruh keberadaan saudara diminta sama Tuhan. Mungkin kita kasihan dengan anak-anak. Apalagi nanti ini saudara. Misalnya Kesia ini ikut. Nanti begitu sebentar lagi sebelum jam 6. Harus siap-siap. Saya pun siap-siap ngantar. Jaraknya cukup jauh. Ya. Tapi saudara, ini sedang dilatih sama Tuhan. Saudara, ketika saya merenungkan, ketika saya lihat gejolak dalam hati saya, disitulah saudara, benar-benar kesebalan hati saya tadi malam itu saudara, itu seperti dulu. Tapi kali ini berbeda. Saya harus dengarkan istri saya karena itu Tuhan. Itu benar-benar saya, karena gak mungkin. Saya ingat istri saya ini adalah orang yang kalau menangisi untuk jiwa-jiwa. Itu saudara, sampai merasakan sakit bersalin segala macam itu sudah ngalami, saudara. Dan saya melihat dengan jelas. Karena kami sama-sama pendoa. Jadi saudara, ketika kita melihat Tuhan, itu benar-benar di luar pikiran kita. Kalau masih saudara bisa pahami, berarti itu bukan Tuhan, percayalah. Jadi ketika Tuhan tunjukkan itu saudara. Saudara, ketika anak bungsu itu meminta warisan, dikasih sama bapaknya. Saudara lihat di sana. Di sana tidak ada ibu. Ya kan? Hanya ada bapak. Kita nggak lihat ibu di sana. Saudara, ketika Allah mengusir Lucifer, kita tidak lihat. Kalau tidak dijelaskan, kalau Pak Andreas tidak mendapatkan pembicaraan seperti itu, saudara, tentu kita tidak tahu bahwa ada ibu di sana. Jadi saudara, berarti bukan manusia yang bilang kepada Pak Andreas. Jadi Roh Kudus yang tidak kelihatan itu
Yang orang hanya mengenal Bapa itu tidak bisa melihat Ibu. Kalau bukan Ibu itu atau Bapa itu, Allah itu yang menunjukkannya. Seperti itulah polanya Allah. Jadi saudara, kenapa kita duduk menanti-nantikan Tuhan? Kenapa kita mesti seperti Maria seperti ini? Supaya kita itu enggak miss, saudara. Ingat sekali lagi, saya harus ulang ini. Pemahaman saudara yang kaya selama ini akan Tuhan, pengenalan selama ini akan Tuhan, yang saudara anggap sudah benar, sudah tepat, saudara bisa mengumpulkan semua pengajar-pengajar sekarang dengan gampang, saudara cari saja. Dengan gampang sekarang saudara mudah. Hanya ingin mendengarkan apa yang menyenangkan telinga. Tapi inilah paling penentang kedatangan Tuhan yang kedua. Paling penentang. Jadi mari kenali roh ini di dalam saudara. Kenali. Kalau saudara itu masih sudahlah berlambat-lambat. Enggak kok, saya ini harus biarlah saya ini memang masih lambat, karena saudara, seandainya Lot itu, kita tidak tahu saudara, kalau Lot itu kenapa dia berlambat-lambat? Kenapa dia sampai memohon kepada malaikat itu? Biarlah di situ saja. Kalau mereka cepat, itu pengaruh Sodom itu, saudara. Pengaruh Sodom itu tidak akan menjatuhkan Lot. Karena saudara dia hanya, jadi karena sampainya di situ, nggak bisa dipaksa oleh malaikat. Dia dilindungi, nggak sampai ke situ. Tapi akhirnya saudara, dia buat kemah di situ. Disitulah terjadi dosa itu, saudara. Dan istrinya sudah lama ketinggalan di sana. Saudara, kalau kita masih berpikir Tuhan belum datang, sama seperti Lot. Kalau di dalam hati kita, kita masih berpikir semua baik-baik saja, kita akan terhukum bersama dengan dunia ini. Pasti. Dan akan mengalami kesusahan besar. Kesusahan besar ini tidak dimengerti oleh ahli teologi. Ahli akhir zaman tidak dimengerti. Seandainya mereka mengerti, mereka sudah lama meninggalkan dunia ini. Mereka akan melepaskan kepopuleran mereka. Dan hanya dia sendiri dengan Tuhan. Jadi kalau selama ini masih punya pengikut, kalau saya masih mencoba mempertahankan saudara di sini, saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah saudara orang pilihan atau bukan. Saudara mungkin berpikir begini. Bukankah kemarin Tuhan sudah mendapatkan saya? Dia tidak akan melepaskan saya. Itu benar. Tapi ingat sekali lagi saudara. Di dalam kita tidak tahu sejauh mana. Kalau sikap hati kita ini terus menganggap biasa, hati kita separuh di dunia, masih menganggap biasa-biasa saja,
saudara nggak serius dalam hal ini mengenali Tuhan yang sedang datang kepada saudara, berarti saudara sedang menunjukkan bahwa engkau bukan ditentukan oleh Tuhan. Ingat, dia tidak memaksa, tetapi sekaligus dia memaksa. Nah, perkataan ini gimana kira-kira? Dia tidak memaksa, tapi sekaligus memaksa. Kenapa saudara perkataan ini keluar? Karena memang saudara, musuh dia cuman satu, yaitu iblis. Itulah petaka awalnya. Itulah yang menunjukkan kepada Hawa dosa Allah itu. Apakah Allah punya dosa? Tidak punya. Tapi iblis mengatakan bahwa Allah itu curang. Apakah mungkin Allah curang? Tidak mungkin. Dia sumber segalanya. Tidak ada kecurangan di dalamnya. Tetapi ketika iblis mengatakan Allah curang, karena memang dia bagian daripada roh Allah. Ingat ketika awalnya saudara, Allah itu kan, iblis itu kan ada di dalam Allah. Jadi saudara, kenali saudara, kalau dia katakan segala sesuatu di dalam dia, berarti kalau kita ini Allah, berarti kita akan diizinkan mengalami bebannya Allah. Apa bebannya Allah? Bebannya Allah itu bukanlah keselamatan jiwa-jiwa. Karena saudara, bebannya Allah bukan lagi supaya manusia itu lepas dari dosa. Bukan. Bukan menyelamatkan dari dunia ini, bukan. Bukan itu beban Allah. Itu sudah selesai. Itu sudah selesai semua. Dia sudah berkorban kok, masa kita mau menyalibkan dia lagi? Sudah selesai. Jadi kadang belas kasihan kita itu menjadi palsu, bahkan belas kasihan kita itu bisa menjadi miliknya iblis untuk merongrong Tuhan. Kalau kita nggak mengenal Allah ini, saudara, selamanya kita nggak mengerti takut akan Tuhan, kita tidak mengerti apa itu kekudusan. Nggak mengerti. Saudara, di dalam diri kita ini sama seperti di dalam diri Allah ada gejolak. Sebelum split dari dia. Jadi tahukah saudara, tujuan daripada neraka, tujuan daripada jurang maut, saudara, untuk masuk ke dalam dia. Makanya dikatakan digambarkan dia gunung yang kudus. Kenapa digambarkan itu harus dibuat tali supaya tidak boleh? Ternak pun yang datang ke sana mati, katanya. Tahukah saudara, itu adalah gambaran asli daripada kekudusannya Tuhan, sorga. Sedikit pun tidak boleh lagi ada kecurangan di sana. Makanya dikatakan hendaklah kamu sempurna.
Saudara, pelajaran tentang kamu mesti lembut, sabar, itu betul ada. Mengasihi itu betul ada, saudara. Tetapi kali ini, saudara, kalau tidak dipercepat waktunya, selamanya kita akan tidak mengerti dengan namanya pola atau tahun pengelolaan Tuhan. 6.000 tahun. Nggak akan ngerti. Kita tidak akan ngerti apa itu Tuhan datang segera. Aku datang segera. Disinilah si iblis menahan kita dengan tipuan maut yang sangat mematikan. Tidak. Tuhan belum datang. Dia menunjukkan tanda-tanda. Ini loh tandanya belum dicapai yang ini. Ini belum dicapai. Ini belum dicapai. Selama ini pandangan orang terhadap Yerusalem. Dia datang di Bukit Sion. Pikiran orang, Bukit Sion itu nanti Bukit Zaitun, dia datang di sana. Bukit Sion itu bukan di sana. Bukit Zaitun bukan di sana. Jadi saudara, dengan yang ada di dalam Alkitab, orang itu terpesona terus dengan interpretasi. Mereka disesatkan dengan interpretasi. Akhirnya ketika Tuhan ingin menjelaskan, hanya Tuhan yang bisa menjelaskan itu. Datang dengan awan-awan, datang di awan-awan. Sama seperti dia, semua orang interpretasi. Dan semua debat interpretasi, saudara. Pasti sama-sama tersesat. Hanya Tuhan yang bisa menjelaskan. Dan hanya ketika kita mau duduk di kakinya, rela dihakimi. Jadi dihakimi itu yang paling digoncangkan adalah pengertian saudara selama ini. Kalau saudara masih anggap santai, saudara samakan perkataan ini dengan perkataan manusia, saudara bisa timbang-timbang. Silahkan. Dalam hal ini, saudara, kita sedang dibawa masing-masing. Saya nggak bisa tolong, saudara. Tuhan yang bilang, yang berbuat jahat, teruslah berbuat jahat. Tahu nggak maksudnya itu, saudara? Kalau kita lihat yang jahat, kita nggak boleh bilang begini, berhenti berbuat jahat. Nggak bisa. Karena perkataan itu kan ada di kitab Wahyu. Jadi ibaratnya saudara, gereja itu sudah selesai ketika dalam kitab Wahyu itu. Makanya dikatakan, lihatlah. Dia katakan semuanya itu telah terjadi. Jadi saudara, firman yang kita dengar, perkataan yang kita dengarkan itu saudara, nggak bisa lagi kita mundur ke belakang. Jadi saudara, ketika dikatakan di situ, yang berbuat jahat, biarlah terus berbuat jahat. Tahukah saudara, selama ini, gerejanya sudah dibanjiri oleh kecemaran atau orang-orang dunia, atau orang-orang yang tidak ditentukan. Ditentukan, saudara, utusan-utusan iblis itu ada di sana semua. Bahkan saudara, tahukah saudara? Utusan-utusan iblis itu ngikut di dalam saudara. Saya lebih baik pakai kata ngikut. Kalau saya katakan saudara, itu berarti saya.
Itulah yang saya katakan ketika saya mendengarkan, ketika saya rasanya itu saudara dalam hati saya saudara, itu rasanya sebal sekali saudara. Saya mau nangis, mau gimana sih kan? Karena saya tahu kapan lagi kita melihat gerejanya Tuhan yang kudus. Kalau kita masih membawa ketidakkudusan dalam gerejanya ini. Saudara jangan lihat masalah dosa saudara. Tetapi kalau masih ada roh familiar itu di dalam saudara, itulah roh-roh orang mati yang mengikuti saudara. Tahukah saudara, roh-roh orang mati itulah roh-roh jahat saudara. Makanya dikatakan, karena engkau tekun menantikan aku, maka lihat, aku akan menyuruh utusan iblis itu datang tersungkur di hadapanmu. Jangan saudara lihat orang yang di luar sana datang tersungkur kepada saudara. Tetapi roh jahat yang ada dalam saudara, saudara tidak tahu, di dalam diri saudara, di dalam darah saudara, mengalir perzinahan, mengalir semua kejahatan daripada roh jahat itu. Saudara tidak tahu nenek moyang saudara itu penyembah berhala. Saudara tidak tahu nenek moyang saudara itu dukun atau segala macam. Atau pembuat kekejian, saudara tidak tahu. Tapi Tuhan katakan, karena engkau tekun menantikan aku, maka aku akan menyuruh mereka sujud di hadapan. Jadi bukan nego dengan mereka, saudara. Tapi mereka harus sujud. Artinya apa, saudara? Tidak boleh sesuatu yang tidak kudus masuk ke dalam rumah. Tahu kenapa saudara dalam Alkitab sekarang sampai keturunan yang ke-10 dalam Taurat itu? Tidak boleh masuk ke dalam rumah Tuhan. Daud itu sangat benci dengan orang yang cacat katanya. Dengan orang yang lumpuh, dengan orang yang timpang. Tahu saudara? Saudara, dulu kita nggak mengerti, saya nggak mengerti kenapa sih kok sampai. Tapi ternyata itu hatinya Tuhan. Saudara, dikatakan begini, kalau tanganmu menyesatkan engkau, potonglah. Kalau matamu menyesatkan engkau, cungkillah katanya. Itu bukan berbicara mengenai kita lihat. Bukan. Ada sesuatu di dalam diri kita. Harus dipotong, harus dicungkil. Itu sedang berbicara mengenai tubuhnya sendiri. Itulah istilah-istilah itu, saudara. Makanya sampai dikatakan, kalau engkau mengasihi orang tuamu lebih daripada aku, engkau gak berkenan. Kalau engkau mengasihi istrimu, mengasihi anakmu, mengasihi suamimu lebih daripada aku, engkau tidak berkenan. Hei saudara, kita sedang diajarkan satu kekudusannya Tuhan. Kita mesti sendirian dengan Tuhan ketika kita dihakimi. Ketika inilah nanti saudara, saudara akan mengerti apa itu arti saling mengasihi. Saudara akan mengerti, saudara. Ketika dulu, saudara, saya itu melayani tanpa karunia penglihatan. Lalu kita masuk tim orang yang punya karunia penglihatan. Ketika saya melayani, saudara, kadang, ibu lihat apa? Saya bilang gitu. Sama orangnya. Saudara, oke, betul dia lihat. Tapi dia sangat yakin sekali dengan penglihatannya. Sampai, saudara, karena penglihatannya, saya itu dibilang dia dalam penglihatannya, saya mencuri kepala ikan dari kulkasnya. Waduh. Saya dan istri saya, aduh,
terlalu rendah sekali ya. Gitu ya. Tetapi saudara, orang yang mendengarnya, yang percaya dengan penglihatan itu, percaya loh, bisa percaya loh. Itu benar-benar heran. Itu dari istilahnya sebelum kenal Tuhan pun istilahnya saya nggak pernah mencuri. Strictly pengajaran daripada orang tua kami kayak gitu. Nggak pernah. Walaupun ada uang di kantong bapak gitu, rasa nggak pernah berani itu karena tahu kan. Karena kan uangnya sedikit kan, orang tua pasti tahu berapa jumlah uang di kantong. Pasti tahu. Dan kalau hilang, kita nggak mungkin bisa bohong. Jadi itu sudah mendarah daging, nggak mungkin mencuri. Tapi dengan penglihatannya yakin sekali bilang, saya mencuri kepala ikan. Tapi saya diam. Saya tetap terima. Sampai saudara, wah mau coba juga tetap terima di sana. Akhirnya pindah. Kalau kita pindah berarti cuma berapa bulan, saudara? Pulang juga. Itulah artinya dicungkil. Lebih baik tanganmu itu dikatakan apa? Dipotong. Sebetulnya semua tangan itu adalah untuk bekerja, untuk melayani, untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar. Potong. Baik, sudah lewat 3. Saya harus akhiri karena antar anak saya nanti malam kita lanjutkan. Baik ya? Oke, tarik nafas dulu. Dalam hal ini saudara, kita sama-sama. Kita dilatih. Saudara, ingat ya. Jangan lagi mengatakan, wah saya ini halu. Mungkin saya kemasukan roh apa. Ya, berhenti ya mengatakan itu ya. Jangan bilang arogan. Ya, dalam hal ini saudara, saya kasih tahu clue-nya. Kita semua ini sama dalam hal ini. Jadi yang kita dengarkan adalah perkataan Tuhan. Jangan mikir ini Tuhan atau enggak. Ya. Kalau kita tulus, saudara, kalau kita itu benar kepunyaan Dia, pasti kita mendengarkan perkataan Tuhan. Dan pasti akan Tuhan singkapkan bagi kita. Ingat dalam hal ini tadi kan, tidak ada memihak ya. Saya tidak memihak siapapun. Ya, di Tuhan saudara, kita boleh mengakui kedaulatan Tuhan. Dan kita boleh melihat kekudusan Tuhan dinyatakan hari-hari ini bagi kita. Jangan tunggu nanti. Jangan tunggu nanti penghakiman. Nikmatilah penghakiman Tuhan. Dan ingat selalu saudara, Bapa itu adalah kasih. Saudara, izinkan kasihnya saat ini. Memenuhi hati saudara. Jangan mau ditipu oleh iblis. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat perkataan. Kami menerima setiap perkataan. Jadilah kepada kami seperti yang Kau kehendaki. Biarlah Engkau terpuji selama-lamanya. Kami memuji-muji Engkau. Kalau kami bisa memandang Engkau hari ini dan mendengarkan, dan kami boleh dengan tegak mendengarkan Engkau, itu pun karena Engkau. Kalau Engkau boleh juga pakai tubuh ini, manusia ini, itu karena Engkau, oleh Engkau, dan demi Engkau. Tidak ada manusia yang dimuliakan di sini. Selamanya Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya roh takut akan Tuhan terus memenuhi kami. Terima kasih Tuhan, permuliakanlah anak-Mu, supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau. Haleluya, sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan saudara. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Semangat, sampai ketemu nanti malam. Bless you all.
Shalom Jelita. Salam tua katanya. Oke.